ikut buat bantu-bantu nyari sumbangan donatur. Hitung rata-rata tuh sehari bisa dapat berapa? Kalau di rata-rata itu 500 dapat. Bukan nama yayasan ya Mbak ya? Bukan mas, ini nomor rekening saya, nomor rekening pribadi saya mas. Kalau mas mau donasi lewat saya nggak apa-apa, lewat rekening saya nanti saya sampaikan. Bukan yayasan? Kan nggak ada sini ya, panjang sini nggak ada ya. Sumbangan sukarela. Ya pastinya kita pernah disodorin dong nyumbang untuk organisasi tertentu atau untuk urusan kemanusiaan dan lainnya. Ya sebenarnya ini mah kegiatan yang positif banget dan perlu didukung. Tapi coba sekarang pikirin, kalau ada sumbangan yang mengatasnamakan bantuan untuk kemanusiaan, nggak taunya malah dipakai pribadi dan ujung-ujungnya bokis dan zong. Gondok dong, kayak apa sih bokisnya dan emang ada unsur nipunya? Yuk kita simak bareng jejak penipuan dana umat selengkapnya. Pernah nggak pas lagi mampir ke sebuah rumah makan buat makan bareng keluarga ataupun teman, terus pintas ngelirik ada kotak sumbangan seperti ini? Sering dong lihat kotak sumbangan yang berjejer kayak gini. Biasanya ditaruh di dekat kasir ataupun di pintu keluar. Ya emang udah kodratnya orang hidup saling berdampingan dan berguna bagi yang lainnya. Memberikan sedikit rezeki adalah salah satu bentuknya. Nah, yang mesti kita waspadai, fenomena culas oknum peminta donasi dengan menjual nama organisasi nggak jelas alias sumbangan fiktif yang selalu eksis. Kami pun coba cek pastiannya. Di sini tuh banyak nggak sih orang-orang yang biasa minta sumbangan mas di sini? Oh banyak mas, banyak sekali. Hampir tiap hari ada itu. Hampir tiap hari ya ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada juga ibu-ibu. Oh sering lewat sini ya? Sering kali ya. Lagi jam-jam segini itu sudah mulai lewat ya. Tapi biasanya berapa orang mas yang lewat sini mas? Kayak gitu? Ya nggak tentu, kadang-kadang ya ada sekitar satu hari itu ada sekitar 3-4 orang ada setiap hari. Oke, sekalian cross-check info si kang parkir, kita tungguin deh target. Lumayan pegel juga nunggunya. Tapi sabar kami berbuah manis. Orang yang ditunggu nongol cuma beberapa meter dari kami. Belum jelas sih mau ngapainnya, tapi naga-naganya sih dua remaja tanggung ini punya agenda tertentu. Dugaan kami gak meleset jauh dari info yang sebelumnya kami terima. Mereka lagi minta sumbangan ke setiap tempat yang mereka singgahi. Berbekal proposal dan amplop kecil buat nyisipin uang sumbangan, remaja tanggung ini bersafari ke tempat yang menurut mereka prospektif buat ngeraup sumbangan. Lagi beraksi, remaja-remaja tanggung ini dijemput seseorang yang terlihat lebih dewasa. Mau kemana ya kira-kira? Oh, pindah lokasi aja. Urusannya tetap sama. Gerilya cari sumbangan di tempat yang baru. Lompat dari toko satu ke toko berikutnya. Tanpa canggung, remaja-remaja ini menyodorkan amplop-amplop berharap ada dermawan yang Saat kami bergeser ke lain tempat, mata kami menangkap seorang remaja dengan postur tubuh dan model yang hampir mirip dengan peminta sumbangan sebelumnya nangkring di sebuah minimarket. Kegiatannya ya mirip-mirip, amplop kecil senjatanya. Selang beberapa menit, ia pun bergeser menjauh dari minimarket. Sambil mengukur panjangnya jalan, si remaja itu kembali sodorkan amplop sumbangannya ke jajaran toko yang ia lewati. Pedagang asongan yang berjualan di pinggir jalan pun jadi sasaran. Pokoknya nggak pandang bulu deh. Si bocah mulai letih kayaknya. Sampai-sampai mampir ke sebuah warung kecil.
pas nih, cari info yuk. Lagi istirahat ya mas? Iya mas, lagi istirahat kebetulan habis dari keliling-keliling mas. Ngapain keliling-keliling mas? Ya kebetulan pas narikin sumbangan mas. Sumbangan gimana mas? Ya sumbangan yang biasa untuk yayasan itu mas. Tapi yayasannya ada di sini? Yayasannya ada di... Loh, tadi katanya ada perwakilan di sini. Ya perwakilan itu narikin sumbangan donaturnya mas. Tapi ininya yayasannya cuman ada di... Kok bisa sampai ikut ke yayasan ini? Ya, saya direkrut buat bantu nyari sumbangan donatur itu mas. Lah biasanya sehari bisa dapat berapa? Ya paling gak sih 300-an mas. Setiap hari jalan itu? Enggak setiap hari mas, kadang seminggu 2 kali, kalau baru butuh-butuh banget ya seminggu bisa 3 kali, 4 kali mas. Oh alah, ternyata dia cuma ditugasi nyari sumbangan, bukan bagian dari pengurus yayasan, apalagi berstatus admin. Jadi penasaran, siapa ya orang yang bertanggung jawab soal ini? Kudu ngintilin bocah ini sepertinya. Gak lama Doi minggir ke sebuah tempat. Bertemu dengan seseorang, kok mirip ya sama orang yang sempat boncengin 2 pencari sumbangan sebelumnya. Oh, setoran hasil kutipan sumbangan toh di sini. Terus, si koordinator bagi-bagi uang lelah buat si remaja itu. Janggal sih ini. Mosok ngebagi duit hasil sumbangan di pinggir jalan gini? Lalu kemana nih 2 orang yang sempat dikawal oleh sang koordinator? Tungguin aja deh, siapa tahu nongol lagi di sini. Nah, kan bener. Kutipan sumbangan, 2 anak buahnya yang baru datang dihitung bareng. Menjawab tanya di kepala kami. Nekat aja deh, kita deketin. Yayasannya di mana mbak? Loh kok mintanya sampai sini mbak? Iya mas, karena ini apa ya, kita dibagi-bagi, nggak cuma di di mana-mana kita sebar. Tapi di sini ada yayasannya? Nggak ada mas, cuma Nah kira-kira tuh di sana ada berapa anak yatim mbak? ya kurang lebih itu ada 300 mas. Oh banyak ya mbak ya? Banyak. Tapi ya ada yang udah sekolah, ada yang kerja. Tapi kami kan sebagai pengurus cuma untuk membantu merawat. Kasihan anak-anak mereka udah gak punya orang tua. Jadi kami pengurus membantu. Udah berapa tahun sih mbak yayasan ini mbak? Hampir 10 tahun. Nah berarti kegiatannya apa aja mbak yang sudah berjalan sampai sekarang nih mbak? Ya baca tulis Al-Quran, terus ada keterampilan. Gimana masnya mau nyumbang apa enggak ini biar untuk kelancaran. Kalau mas nggak percaya ada nomor rekening kalau mas mau. Oh ada nomor rekeningnya mbak? Oh boleh boleh mbak kalau ada. 137 137 03 kali 000. Namanya ini mbak ya? Bukan nama yayasan ya mbak ya? bukan mas, ini nomor rekening saya, nomor rekening pribadi saya mas. Sama aja mas, kalau mas mau donasi lewat saya tidak apa-apa, lewat rekening saya nanti saya sampaikan sama pengurus yang lain. Waduh, kok nyumbang transfernya ke rekening pribadi? Gak beres nih. Paling gampang ngecek benar atau ngawurnya yayasan yang diklaim orang tadi, ya langsung lacak ke alamat yayasan yang tertera di kop surat. Pakai teknologi aja ngelacak ya biar cepet. Lokasi yang ditunjukkan GPS dan nomor rumah sesuai yang tertulis di alamat surat justru mengarah ke sebuah rumah yang nampaknya rumah pribadi. Bahkan tidak terlihat adanya keramaian lazimnya sebuah yayasan. Keyakinan ini semakin menguat
saat seseorang yang diduga punya rumah ikut bicara. Di sini panti asuhan, Mas? Bukan, Mas. Ini rumah pribadi ya. Nggak ada panti sih. Alamatnya benar nggak, Mas? Itu, Mas? Iya ya, Mas, bener ya. Kok bisa ya? Ini rumah kamu ya, Mas, rumah pribadi, bukan yayasan. Bukan yayasan? Bukan, nggak ada sini yayasan. Panjang sini nggak ada yayasan. Di daerah sini nggak ada? Nggak ada. 2-3 tahun ke belakang itu pernah nggak, Mas? Maksudnya rumah ini kosong gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Kita nggak pernah pindah-pindah terus di sini terus. Pernah disewakan? Nggak. Wah, sumbangan berkedok yayasan ini sepertinya penipuan belaka. Jelas-jelas menyelewengkan donasi dari masyarakat. Beberapa pekan terakhir ini banyak media menyoroti adanya dugaan kasus penyelewengan dana umat lewat lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT. Yayasan ini diduga menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat luas untuk kepentingan non-sosial. Polisi pun masih terus mendalami kasus ini. Penelusuran pun berlanjut. Informasi penyimpangan sumbangan fiktif ini kami lacak di tempat yang berbeda. Lewat petunjuk seorang informan, kami membidik ulang salah seorang peminta sumbangan yang tengah bergerilya membagikan amplop ke setiap toko yang ia lewati. Ada yang menolak, tapi banyak juga yang menerima dan mengembalikan amplopnya. Kali ini ia mengarah ke pasar tradisional. Satu persatu kios pedagang di absen. Gak tahu speak model apa yang ia lancarkan, tapi yang bikin heran, sebagian besar lapak yang dimasukinya sangat jarang yang menolak untuk mengisi amplop yang ia sodorkan. Kasian barangkali ya. Nah, ini orang beneran pencari donasi buat yayasan atau sekedar tepu-tepu sana sini aja nih? Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU menjadi lahan basah yang dipilihnya untuk raup kembali dana sumbangan dari warga. Berbekal cuap-cuap manis, ia terus ngajak berdonasi para pengendara. Orang yang seharian kami intai ini kemudian menepi. Rupanya di lokasi ini ia lagi ngitung hasil speak-speaknya ngumpulin dana sumbangan. Ini remaja jalan lagi. Doi mampir ke sebuah rumah makan. Nah lo, kok bayarnya pakai duit hasil sumbangan yang ada di amplop? Gimana sih? Pepet aja deh kalau gitu. Jenengan dari mana, Emang? Saya dari Yayasan Yatim Piatu sama Panti Jompo, Mas. Terus ini lagi mencari donasi buat yayasan kami, Mas. Di sini ada yayasannya atau? Yayasan kami cuma satu, Mas. Nah, kita cari donaturnya sampai ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dan masih ya cari aja ada sedikit yang mau mengisikan rezeki, Mas, buat panti kami, Mas. Ada berapa orang, Mas, di sana? Kalau dihitung-hitung tuh kurang lebih ya, Mas, itu sekitar 100 sampai 200 orang sih saat ini. Terdiri dari mungkin yatim piatu, terus orang jompo. Itu rata-rata itu sehari bisa dapat berapa? Paling nggak ada. Kalau di rata-rata itu 500-600 dapat ya. Terus keuntungannya apa buat sampean? Keuntungan saya itu saya cuma berprinsip gini, Mas, kalau kita menolong orang lain, ya mudah-mudahan hidup kita kedepannya jauh lebih baik lah. Wih, omongannya bener-bener mulia cuy. Agak terhipnotis sih dengerin ocehannya.
Habis ini kemana lagi langkah si remaja tanggung ini? Ternyata beli burung. Lagi-lagi janggal ini kerjainnya. Bongkar duit dari dalam amplop sumbangan. Makin gak enak nih perasaan. Sing sabar. Jangan prasangka buruk dulu. Siapa tahu itu memang dari kocek pribadinya. Kan udah pegang alamat pantinya, lanjut samperin aja deh lokasinya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Positif ngaco alamatnya. Masa alamat ini samperin gini amat bentuknya? Gak kelihatan sama sekali tempat ini pernah dijadikan sebuah panti asuhan ataupun yayasan. Seperti rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Malah jadi ngeri nih. Rumput mulai meninggi dan plafon atap rumah sudah mulai rontok. Kami pun coba cari info salah satu orang yang paham wilayah sini. Tapi ditempatin rumah itu? Enggak ada orangnya. Gak ada orangnya tadi? Udah berapa lama itu, Pak? Udah lama. 1 tahun ke belakang itu pernah disewa buat tempat apa gitu? Enggak? Buat panti asuhan misalkan gitu? Enggak pernah gitu, Pak? Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan apa-apa di situ ya? Cuma itu ya? Kalau jenengan asli sini, Pak? Iya. Berapa tahun, Pak, di sini? Dari kecil lagi. Oh, dari sini? Iya. Berarti tahu silsilah sini ya, Pak ya? Ya sini tahu. Jangan ditiru ya, nipu-nipu model gini. Mereka jualan atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat buat ngelabui korbannya. Jadi di era masyarakat yang impersonal, orang satu sama lain tidak saling kenal, memang selalu muncul kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi. Ya. Orang yang tahu persis kalau masyarakat itu kan punya hasrat untuk berbuat baik, berderma, berbuat baik, membantu sesama. Ya. Kalau berkaitan dengan hal transendental itu orang akan sudah memasrahkan segala sesuatu. Kalau ada penyimpangan bukan urusan dia ya. Yang menghukum ya yang dari atas, dan mereka sadar betul masyarakat itu kalau berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan agama itu biasanya dengan cepat percaya ya. Yayasan keagamaan untuk membangun tempat ibadah dan lain sebagainya, kalau itu kemudian dijadikan dasar untuk meminta mengetuk hati orang akan lebih mudah untuk percaya daripada personal ya. Nah, bagi sebagian orang yang tahu kelemahan masyarakat seperti itu mencoba memanfaatkan ya hasrat masyarakat untuk berderma itu untuk kepentingan mereka sendiri. Berbagi dengan sesama manusia memang menumbuhkan nilai-nilai sosial. Bahkan ajaran agama manapun menganjurkan hal ini. Bagi Anda yang punya jiwa sosial tinggi, masih banyak lembaga kesejahteraan masyarakat yang asli dan terverifikasi yang masih butuh uluran donasi Anda. Seperti panti asuhan yatim piatu Ibu Zainab ini. Sudah hampir 3,5 dekade lamanya, yayasan ini terus memberikan kasih sayang dan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Puluhan anak yatim piatu dan duafa dididik dan dibina di yayasan ini lewat pembelajaran keagamaan serta diberikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Yang tinggal di sini itu anak-anak yatim piatu pertama, kedua juga anak yatim, yang ketiganya anak duafa. Jadi mereka yang ekonominya lemah, kurang mampu, kami masuk ke dalam panti ini. Yang pertama itu pendidikan formal harus kita lanjutkan dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Yang non formal itu pendidikan keagamaan di panti ini, juga olahraga, juga kesehatan semua kita adakan termasuk keterampilan. Jadi ada salat, dia akan belajar untuk hafal Al-Quran, juga belajar pidato, belajar ceramah, lalu juga ada tahfidz, misalnya tahsin itu baca Al-Quran yang baik. Sumber dananya itu dulu waktu para pendiri ini, orang tua kami,
itu ada menyerahkan sawah warisan itu diserahkan ke Panti Sema sebagai tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini sebagai sumber untuk biaya panti. Masyarakat tahu bahwa ini ada panti, mereka ada sumbangan donatur. Tidak tetap, silakan masyarakat yang mau sumbangan, kami terima. Panti ini betul panti keluarga, semuanya sumber dana biaya dari keluarga. Tidak meminta di luar, kenapa alasannya? Ya mungkin orang tua kami dulu merasa malu gitu. Merasa malu dan memang sepakat nggak mau. Nggak tahu orang tua kami dari dulu menyatakan bahwa panti kita nggak boleh minta keluar. Itu dari yang saya dengar langsung dari para pendiri itu. Ya, yang pasti kalau ada yang minta sumbangan harus benar-benar lihat dan teliti identitas, surat resmi penunjukan dari organisasi, dan pastikan juga alamat dan kontak dari peminta sumbangan valid, alias bisa dibuktikan memang beroperasi sesuai peruntukannya. Oke, saudara Booster Investigasi, kami stop sampai di sini. Thanks for watching. I'll see you around.